Nama saya Yolanda Triska Ambarita. Saya merupakan peserta latsar yang diadakan oleh BPSDM Sumatera Utara tahun 2022, angkatan 42, kelompok 4 dengan nomor absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan core value berorientasi pelayanan dan implementasi yang akan saya lakukan di dinas kerja saya, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tubuh. Sebelumnya, saya akan menjelaskan fungsi dan tugas aparatur sipil negara. Apa sih fungsi dan tugas dari aparatur sipil negara atau yang biasa kita kenal dengan ASN? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012, terdapat 3 fungsi ASN. Pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari 3 fungsi tersebut, maka timbullah tugas ASN. Dan tugas ASN juga terdapat 3. Yang pertama, ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, yang ketiga, ASN berperan dalam mempererat persatuan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, selanjutnya, apa itu pelayanan publik? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu diperhatikan 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Partisipatif merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam merencanakan, menjalankan, serta mengevaluasi, sehingga setiap kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, transparan. Pemerintah sebagai penyelenggara dapat menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal terkait dengan pelayanan publik yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Dan yang keempat, tidak diskriminatif. Pemerintah tidak boleh membedakan antar warga negaranya, baik itu karena faktor sosial, ras, budaya, ataupun pendidikan. Nah, yang kelima, mudah dan murah. Mudah diartikan sebagai persyaratan yang akan dipenuhi oleh masyarakat, masuk akal dan mudah dipenuhi. Sedangkan murah, persyaratan yang dibutuhkan masyarakat itu dapat terjangkau oleh masyarakat terkait biaya. Yang keenam, efektif dan efisien. Efektif sendiri merupakan pelayanan publik mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan efisien yaitu berkaitan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan juga biaya yang murah. Nah, yang ketujuh yaitu aksesibel, di mana pelayanan publik yang akan diselenggarakan oleh pemerintah dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang kedelapan, akuntabel, di mana pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesembilan, berkeadilan, yaitu pelayanan publik dapat dijadikan sebagai alat untuk melindungi dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik dalam konteks ASN. Nah, yang pertama itu penyelenggara pelayanan publik, 2, penerima layanan, 3, kepuasan yang diterima oleh penerima layanan yaitu masyarakat. Adapun kalimat afirmasi dari berorientasi pelayanan publik yaitu kami berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima dari kepuasan masyarakat. Nah, kata kunci yang bisa diambil dari berorientasi pelayanan ini ada 3, yaitu yang pertama responsif,
yang kedua berkualitas, dan yang ketiga kepuasan. Dalam setiap melakukan suatu pekerjaan sebagai seorang profesional, tentulah mempunyai kode etik yang harus dipatuhi. Nah, begitu juga dengan berorientasi pelayanan publik ini. Terdapat 3 kode etik berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang berorientasi pelayanan. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video implementasi ataupun penerapan berorientasi pelayanan yang akan saya lakukan di dinas kerja saya, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi. Untuk sedikit informasi, saya bekerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi sebagai Penuru Pertanian. Oke, langsung saja, selamat menyaksikan. Di sini saya akan mengambil contoh berorientasi pelayanan terhadap penanganan penyakit mulut dan kuku pada ternak berkuku belah. Penyakit mulut dan kuku disebabkan oleh aptovirus yang sifatnya sangat menular dan biasanya menular pada ternak yang berkuku belah seperti kambing, sapi, kerbau, domba, dan juga babi. Meskipun penyakit ini sangatlah menular kepada hewan-hewan ternak, penyakit ini tidak digolongkan sebagai penyakit zoonosis ataupun dapat menyerang kepada manusia, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir untuk tetap mengkonsumsi daging-daging dari hewan ternak ini. Dan untuk peternak juga tidak perlu khawatir karena penyakit ini dapat disembuhkan dengan tingkat kesembuhan mencapai 99%, dengan resiko kematian pada hewan ternak dewasa hanya mencapai 1-3%, dan resiko kematian kepada ternak muda dengan umur 1-5 bulan sebesar 50%. Ini tapi ada tampaknya seperti yang kemarin jelasin itu mengenai apa itu ya, sekarang saya lupa ya namanya. Oh iya Pak, kenapa rupanya Pak? Ada gejala kah? Iya, ini ada, kan udah mulai berliur ini, kakinya juga ada agak pincang juga ini. Udah berapa lama Pak gejalanya Pak? Kalau terlihat jelasnya sih baru tadi pagi ya, saya cek kemarin sih memang saya kirain hanya memang ada air berliur juga, tapi tidak begitu separah tadi pagi. Kalau misal gejala yang lain Pak seperti kukunya terbelah atau luka gitu, apakah ada Pak? Itu sih nggak saya perhatikan ya, tapi nampaknya ada. Kalau juga dia nggak mau makan juga. Oh. Dia makan. Oh, sudah tidak mau makan ya Pak? Sudah berapa lama tidak mau makannya Pak? Ini lah baru tadi pagi. Baru tadi pagi? Masih, iya masih. Tapi kemarin juga udah mulai berliur ya dia. Tapi kalau masalah makannya baru tadi pagi ini. Kita kan nggak bisa menyimpulkan langsung kalau itu bahwasannya PMK-nya dari gejala air liurnya saja kan Pak. Nah, tahu ada gejala lain selain dari gejala air liur itu Pak. Kira-kira ada Pak gejala yang lain Pak? Ya itu dia. Ini Oh, pincangnya itu bukan karena ada bengkak di kaki atau gimana gitu kan Pak? enggak. Baru tadi pagi ya Pak ya? Udah dikasih penanganan apa Pak dari bapaknya Pak? Ada, karena kan inilah makanya saya mau tapi kemarin kita jelasin tentang ini kan. Iya. Jadi maksudnya saya mau pastikan juga apa yang penanganannya pakai apa, digunakan apa, nah itu mau saya juga tanyakan juga. Oh. Kalau begini gimana Pak? Nanti siang atau sekitar jam 10 pagi nanti, apakah Bapak ada di rumah atau di wilayah di sekitar kandang Pak? Maksudnya
saya biar sekalian turun aja ke lapangan sama dokter hewannya juga biar sekalian dicek kan, siapa tahu emang itu gejalanya. Jadi kalau misalnya memang fix itu gejalanya, kita bisa ambil tindakan, misal kita suntik antibiotik ataupun yang lainnya gitu Pak. Oh ya, boleh Bu. Mungkin lebih bagus gitu memang nanti saya juga nggak nebak-nebak juga nanti juga memang. Oke Pak, berarti nanti kita jam 10 aja ya Pak ya, ketemu ya Pak ya. Boleh Bu ya, kita standby aja Bu. Ya Pak, nanti kalau saya sudah mau berangkat dari kantor saya hubungin kembali ya Pak ya. Oke Bu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu. Selamat pagi. Pagi. Berdasarkan laporan tersebut, maka dilakukan pengecekan langsung ke lapangan, dan yang pertama dilakukan pemeriksaan mulut pada sapi, yang kedua penanganan awal yaitu pemberian antibiotik, di mana data ini akan kami masukkan ke provinsi untuk dilakukan pengambilan sampel untuk membuktikan apakah itu PMK atau tidak. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel darah dan juga sampel air liur kepada ternak yang bergejala dan dilakukan pendataan untuk mendapatkan hasilnya nanti. Sembari menunggu hasil laboratorium keluar, karena sudah ada suspek di Kota Tebing Tinggi, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi melakukan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan di kelompok tani dengan berkolaborasi dengan Polri dan juga TNI sebagai tim Satgas penanganan PMK. Jadi biasanya kita lihat dari rongga mulutnya, biasanya akan terlihat ada luka karyawan. Dan bisa jadi indikasi buat kita melakukan kalau PMK ini nanti akan diikuti kalau kita biarkan yang akan terjadi lepas atau infeksi kuku dalam bentuk bentol-bentol juga kayak cacar, bukan bentol ya saya bilang, kayak luka-luka bakar. Dan menyerang ke kuku bisa menaik. Maka dia bilang nah, kalau LSD dia langsung muncul seperti gejala bentol-bentol kita cacar. Awalnya bentol besar lalu pecah ya. Pasangnya ya sudah ngalamin kan? Pecah. Dan salah satu itu dari kita penyuntikan antibiotik terjadi penurunan atau terjadi perbaikan. Biasanya dia kering. Lalu kalau SLS terjadi perbaikan pada peternak lukanya kami sarankan pakai herbal yang sudah kami uji itu adalah penggunaan minyak tawon dan kunyit yang dilakukan lalu disemprotkan di lukanya Pak, karena kalau untuk obat medis seperti Bifane kita dapat ini kalau bila kita biarkan akan lebih lanjut merusak dari papil lidahnya bisa terkoyak. Kalau kita lihat di Jawa sudah sampai fase itu ya Pak, karena mungkin penanganan apa yang kurang tepat gitu. Lalu mulailah dia menyerang ke kuku, bisa lepas ini Pak kukunya. Nah kalau LSD ini bentol sama sih nggak nafsu makan Pak, tapi pada PMK muncul tadi gejala awal tadi yang liurnya berlebihan. Dari beberapa kasus yang kami kadang ada panggilan, tiba-tiba kukunya udah kotor, pada kami kemarin kami berapa, tapi ternyata itu bukan PMK karena di mulut tidak ada masalah, di air penyakit mulut atau kuku busuk. Nah bentol ini kan akhirnya pecah tadi seperti cacar manusia, jadi penanganannya pun sama sepertinya, jadi kita harus meningkatkan kekebalan tubuh. Sampai sini mungkin sudah bisa ya Pak bedakan ya bapak-bapak ternak dan ada yang pertanyakan
kenapa dia tidak jadi penularan ke hewan ternak, tapi kalau kita konsumsi pun Pak tidak ada pengaruh sama kita karena tidak bersifat zoonosis ya, atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Jadi aman Pak, teknik penanganannya bagus. Nanti kalau kita dapat daging langsung kita rebus 30 menit gitu. Mencegahnya bukan ke kita sebenarnya Pak, tapi jangan sampai ke rumah kita atau kita jadi penular ke ternak lain. Sisa-sisanya itu jangan dikasih ke ternak. Tadi sudah tambahan. Selain penyuluhan yang dilakukan oleh dokter hewan, maka selanjutnya dilakukan pendataan terhadap jumlah ternak yang berkaitan dengan jumlah vaksinasi yang akan diterima jika vaksinasi sudah ada. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa.